Dalam setiap kesatuan militer, disiplin adalah nafas, kehormatan adalah harga diri. Namun apa yang terjadi ketika aturan itu berubah menjadi mimpi buruk yang merenggut nyawa seorang prajurit muda? Kasus meninggalnya Prada Laki Namo kembali mengguncang publik. Sidang demi sidang digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang, menghadirkan saksi-saksi yang membuka fakta-fakta mencengangkan. Dari push-up, sit-up, guling, hingga 4 kali cambukan selang biru, semua terkuak satu persatu, mengungkap detik-detik pemeriksaan yang berubah menjadi tragedi. Inilah kisah lengkap yang tak hanya mencekam, tapi juga emosional. Kisah yang membuat ruang sidang membeku, keluarga korban luluh, dan publik terdiam menyimak kebenaran yang selama ini tersembunyi. Selamat datang di narasi penuh ketegangan. Detik-detik pemeriksaan maut, push up, sit up, hingga cambukan selang. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut ceritanya. Pagi itu, 27 Juli 2025, udara Kupang terasa lebih panas dari biasanya, meski matahari bahkan belum tinggi. Lapangan apel Kompi A di Batalion 743 Samudra Sakti dipenuhi deretan prajurit yang berdiri tegap. Wajah-wajah mereka berusaha terlihat tenang meski ada aura kecemasan yang sulit disembunyikan. Sejak subuh, suasana barak sudah dipenuhi bisik-bisik tentang pemeriksaan mendadak yang akan dilakukan Komandan Kompi A, Letu Infantri, Ahmad Faisal. Faisal dikenal sebagai sosok yang tegas, keras, dan tidak pernah toleran terhadap pelanggaran disiplin sekecil apapun. Tidak ada prajurit di Kompi A yang berani menantang perintahnya. Hari itu, langkah kakinya terdengar lebih berat, lebih cepat, dan lebih tajam. Saat ia melangkah menuju tengah lapangan apel, seluruh prajurit menahan napas. Tanpa basa-basi, Faisal menggebrak suasana dengan suara lantangnya. Buka barisan. Siapkan HP kalian. Pemeriksaan menyeluruh. Perintah itu meluncur seperti tembakan. Sejumlah prajurit saling melirik, sebagian tampak pucat. Sudah beberapa minggu ini, isu perjudian online mulai merambah lingkungan Kompi, dan Faisal bertekad memutus semuanya secara brutal. Di barisan ketiga dari depan berdirilah Prada Laki Namo, prajurit muda berusia 22 tahun yang baru 6 bulan bergabung dengan satuan tersebut. Laki dikenal pendiam, jarang berbicara kecuali ditanya, dan hampir tidak pernah terlibat masalah. Tapi pagi itu, bahkan ia pun tidak bisa menutupi kegugupan ketika komandan mulai bergerak dari satu prajurit ke prajurit lainnya, memeriksa ponsel tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan apapun. Satu persatu HP diperiksa. Satu persatu prajurit dipanggil maju, dimarahi, atau dipersilakan kembali ke barisan. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi sasaran berikutnya. Laki mengusap telapak tangannya yang mulai berkeringat, berharap perutnya berhenti mulas. Ia memegang ponselnya erat-erat, seakan itu bisa menyelamatkannya dari sesuatu yang ia sendiri tidak mengerti. Ketika tiba giliran Laki, ia melangkah maju perlahan. Tangannya sedikit gemetar saat menyerahkan ponsel itu kepada komandan. Faisal mengambilnya tanpa bicara, membuka layar, dan mulai menelusuri. Wajahnya yang semula datar mendadak berubah. Alisnya mengerut, bibirnya menegang. Matanya menyorot tajam seolah menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Ia menggeser layar lebih cepat lagi. Laki mulai merasa seluruh dunia mengecil dan hanya menyisakan dirinya dan komandan. Faisal menghela napas, panjang namun penuh tekanan. Laki, maju. Hening seketika menyelimuti barisan. Prajurit lain menelan ludah. Beberapa menunduk, beberapa pura-pura memandang lurus namun ekor mata mereka mengikuti setiap gerakan komandan. Laki berjalan pelan. Langkahnya berat. Setiap derap seakan menambah detak jantung yang sudah kacau. Matahari yang baru muncul dari balik bangunan barak memancarkan sinar redup. Tapi di dada Laki, seluruh dunia terasa gelap. Faisal tidak mengatakan apapun sampai Laki berdiri tepat di depannya. "Ini apa?" tanyanya datar, menunjuk sebuah chat yang baru saja ia buka. Laki melihat sekilas, dan wajahnya langsung memucat. Itu bukan chat terkait judi online. Itu percakapan pribadi berisi humor dan candaan yang dianggap sensitif, serta sebuah percakapan yang bersifat pribadi antara dirinya dan salah satu temannya. Laki berusaha membuka suara. "Siap komandan, itu hanya..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Faisal menghempaskan ponsel ke dadanya. "Saya tidak butuh penjelasan. Kamu bikin malu satuan." Nada suara itu keras,
namun dinginnya menusuk lebih dalam dari bentakan biasa. Laki membungkuk, menahan rasa malu dan takut yang menghantam sekaligus. Tanpa memberi kesempatan apapun, Faisal memberi isyarat kepada Wakadanyon yang berada tidak jauh di belakangnya. "Saya akan periksa dia. Lanjutkan barisan." Kemudian Faisal menatap Laki tajam. "Kamu ikut saya." Laki hanya mengangguk dan mengikuti komandan berjalan di antara barisan prajurit. Langkah mereka menembus lorong menuju sisi samping barak, tempat yang sering digunakan untuk pemeriksaan fisik tanpa saksi langsung. Tapi pagi itu, ada banyak mata yang mengintip dari balik dinding, pintu, dan ventilasi kecil barak. Tidak ada yang berani mendekat, tapi semua tahu, sesuatu buruk sedang terjadi. Di lorong sempit itu, Faisal berdiri dengan tangan terlipat, masih memegang ponsel Laki. "Kamu tahu ini melanggar apa? Ini bukti bahwa pikiranmu kotor, tidak disiplin, dan tidak pantas sebagai prajurit." Laki memberanikan diri, suaranya pelan. "Siap komandan, itu hanya candaan, tidak ada maksud." Bang! Faisal menghantam meja kayu di sampingnya. Laki kaget hingga tubuhnya mundur satu langkah. "Diam! Candaan? Kamu pikir satuan ini tempat bercanda?" Laki menunduk. Dadanya terasa sesak. Ia tahu apapun yang ia katakan sekarang tidak akan mengubah situasi. Di balik dinding tipis, beberapa prajurit yang mendengar dialog itu saling bertatapan cemas. Tak satu pun dari mereka bergerak. Mereka tahu siapa yang sedang berhadapan dengan komandan. Dan momen itu, momen kecil di lorong yang sunyi itu, adalah awal dari rangkaian tindakan yang kemudian akan mengguncang satuan, keluarga korban, dan bahkan pengadilan militer Kupang. Laki berdiri terpaku, mencoba menghirup napas agar tetap tenang. Tapi sebelum ia sempat mempersiapkan diri untuk apapun, Faisal mengeluarkan perintah yang akan membuka babak baru dari tragedi ini. "Masuk posisi. Kita mulai pemeriksaan disiplin." Dan disitulah semua mimpi buruk itu dimulai. Lorong samping Barakompi A selalu menjadi tempat yang tidak ingin didatangi oleh prajurit manapun. Dinding semen yang kusam, lampu neon yang redup, dan bau lembab bercampur keringat sudah menjadi saksi banyak pemeriksaan disiplin yang dilakukan secara tertutup. Namun pagi 27 Juli 2025 itu, suasananya terasa berbeda. Jauh lebih tegang, jauh lebih berat. Laki berdiri dengan kaki gemetar, menunggu instruksi apapun yang akan keluar dari mulut letu infanteri. Ahmad Faisal. Detak jantungnya mengalahkan suara apapun, bahkan suara langkah prajurit yang lalu lalang di kejauhan. Faisal berjalan memutari Laki seperti sedang menilai calon terdakwa. Tatapannya dingin, seolah tidak lagi melihat seorang prajurit, melainkan sebuah kesalahan yang harus dibersihkan. "Push up." Suaranya rendah namun penuh tekanan. Tanpa ragu, Laki langsung menjatuhkan tubuhnya ke lantai semen. Telapak tangannya terasa panas, kasar, seperti menusuk kulit. Ia mulai bergerak. 1, 2, 3. Ia menghitung pelan dalam hati. Namun Faisal belum puas. "Cepat. Saya tidak butuh hitungan sipil." Laki meningkatkan kecepatan. Lantai yang dingin menyerap keringatnya, membentuk bercak-bercak basah di bawah tubuhnya. Napasnya mulai berubah kacau. Di balik dinding, dua prajurit, Serda Reno dan Pratubima, berusaha melihat melalui celah kecil di pintu. Mereka saling bertatapan, tampak ragu namun tidak punya keberanian untuk masuk. Reno membisik, "Ini sudah mulai parah." Bima menelan ludah. "Tapi kalau kita ikut campur nanti kita kena juga. Biasanya cuma sebentar." Namun pagi itu, tidak sebentar. Setelah hampir 2 menit push up tanpa henti, Faisal mengangkat tangannya. "Berhenti. Sit up." Laki segera mengubah posisi. Punggungnya jatuh ke lantai. Lutut tertekuk, tangan di belakang kepala. Gerakannya naik turun, perutnya berkontraksi tajam. Setiap tarikan napas seperti mengikis tenaga terakhirnya. Laki mencoba mengatur ritme. Namun Faisal menendang tumitnya pelan. "Lebih cepat. Kamu dengar." Laki mempercepat gerakan. Tulang punggungnya mulai terasa sakit. Keringat menetes dari pelipis, membasahi lantai. Matanya sesekali berkunang-kunang. Di celah pintu, Reno mulai gelisah. Dia sudah pucat. "Bim." Namun Bima hanya menutup mulutnya rapat,
Tak sanggup memberi saran lain, Laki terus bergerak. Sit up, sit up, sit up, tanpa henti. Rasa panas di perutnya bercampur dengan sakit di tenggorokan. Napasnya semakin tersengal, seperti udara tidak cukup masuk ke paru-parunya. Setelah sekian lama, akhirnya Faisal mengangkat tangan lagi. Guling. Laki tidak langsung menerima perintah itu. Ia bingung sebentar. Siap, komandan. Guling kanan atau kiri? Faisal menatapnya tajam. Kanan, kiri, bergantian, cepat. Laki menjatuhkan tubuhnya ke samping dan mulai berguling di lantai sempit itu. Kepalanya nyaris membentur dinding, namun ia tetap bergerak sesuai perintah. Setiap putaran membuatnya semakin kehilangan orientasi. Lantai yang dingin berubah bagai ombak yang menghantam tubuhnya. Guling kanan, guling kiri, guling lagi. Tubuhnya mulai limbung. Perutnya terasa mual. Matanya berputar seperti tidak bisa fokus. Dari kejauhan, terdengar suara langkah beberapa prajurit lain yang baru selesai latihan. Mereka berhenti sejenak, berusaha memahami apa yang sedang terjadi, namun tidak ada yang berani menghampiri. Nama Faisal terlalu besar. Pengaruhnya terlalu kuat. Laki merasakan dunia mulai mengecil. Napasnya tersengal, seperti ada yang menekan dadanya dari dalam. Dia berusaha memperlambat gulingan, tapi suara Faisal langsung menyambar. Siapa suruh kamu berhenti? Terus. Laki menggigit bibirnya hingga hampir berdarah. Ia memaksa tubuhnya kembali berguling meski kepalanya mulai berdenyut keras. Tiba-tiba, cetak. Suara bahunya membentur lantai lebih keras dari sebelumnya. Laki mengerang pelan. Tangannya mencari pegangan. Namun lantai licin oleh keringat membuatnya makin sulit berhenti. Faisal mendekat. Kamu akting? Prajurit macam apa kamu ini? Laki mencoba menjawab tetapi napasnya patah-patah. Siap, tidak akting. Saya pusing. Faisal terdiam sesaat. Namun bukan karena iba. Ia justru mendekat lebih rapat dan membungkuk. Kamu pusing karena kamu lemah. Dan prajurit lemah itu tidak pantas ada di satuan saya. Laki menunduk, berusaha menghirup napas panjang. Tapi justru rasa sesak itu semakin kuat. Faisal menjentikkan jarinya. Bangun. Laki mencoba berdiri, namun lututnya goyah. Ia menahan dinding agar tidak jatuh, tapi tangannya licin oleh keringat. Faisal menghela napas kasar. Posisi siap menerima hukuman berikutnya. Suara itu menggema di lorong sempit, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Reno yang masih mengintip dari celah pintu, akhirnya mundur beberapa langkah. Ini sudah bukan disiplin biasa. Bima menatapnya. Gugup. Apa kita harus lab? Reno cepat-cepat menggeleng. Jangan. Komandan bisa balik salahkan kita. Mereka hanya bisa menonton. Sama seperti prajurit lain. Sama seperti semua yang berada dalam lingkaran kekuasaan yang menutup mulut siapapun yang ingin menentang. Laki berdiri terhuyung, mengusap keringat dengan punggung tangan. Namun sebelum ia bisa menata napas, Faisal mengambil langkah yang akan membuka tahap paling gelap dari pemeriksaan itu. Ia mengambil sebuah benda melingkar berwarna biru yang tergantung di paku dinding. Sebuah selang air. Faisal mengangkatnya, memeriksa lenturannya, lalu menariknya hingga berbunyi. Cet! Suara cambukan udara itu saja sudah membuat Laki hampir melompat. Prajurit di balik pintu langsung menegang. Beberapa mundur tanpa sadar. Beberapa hanya bisa bergumam lirih. Ya Tuhan! Laki terpaku. Tubuhnya gemetar. Faisal berdiri tegak di depannya. Hukuman berikutnya untuk membentuk mental. Pada titik itu, Laki tahu bahwa apapun yang terjadi setelah ini bukan lagi tentang disiplin. Ini tentang kekuasaan, tentang ketakutan, dan tentang garis tipis antara latihan dan kekerasan. Dan itulah detik-detik sebelum pemeriksaan berubah menjadi tragedi. Lorong samping barak itu mendadak terasa lebih sempit ketika letu infanteri. Ahmad Faisal mengangkat selang biru di tangannya. Laki berdiri terpaku. Tubuhnya masih gemetar akibat push-up, sit-up, dan guling tanpa henti yang tadi menguras hampir seluruh tenaganya. Suara selang yang ditegakkan oleh tangan komandan menimbulkan bunyi cet yang menggema di dinding semen.
Meski hanya suara uji lenturan, namun itu cukup membuat Lucky merasakan dinginnya merayap naik dari tulang belakang. Di balik pintu kayu yang sedikit terbuka, Serda Reno dan Pratu Bima makin menahan napas. Tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak, meski batin mereka berteriak agar seseorang menghentikan komandan. Posisi membungkuk. Perintah Faisal menggema seperti palu godam. Lucky mengerjap, mencoba fokus. Keringat mengalir dari dahinya, menetes ke lantai. Ia merasa pusing, namun mengangguk pelan. Siap, komandan. Ia menundukkan tubuh, kedua tangannya bertumpuk lutut, sedangkan punggungnya melengkung. Seluruh ototnya terasa menegang. Ia tahu apa yang akan terjadi, tapi tidak punya kekuatan ataupun keberanian untuk menolak. Faisal berdiri sedikit ke samping, mengukur jarak, mengatur posisi kakinya. Selang biru itu diangkat perlahan, dan kemudian turun dengan kecepatan mengejutkan. Certak! Suara itu memecah lorong sempit seperti sambaran petir. Lucky menahan napas, tubuhnya tersentak. Bibirnya menggigit lidahnya agar tidak berteriak. Nyeri panas menyebar cepat dari bokongnya seolah ada bara yang menempel di kulit. Reno menutup mulutnya dengan kedua telapak tangan. Bima memalingkan wajah, tak sanggup menatap. Namun Faisal belum selesai. Diam, kamu belum apa-apa. Ia mengangkat selang itu lagi. Kali ini Lucky mencoba mengatur napas, tetapi tubuhnya sudah terlalu lemah. Jantungnya berdegup kacau. Certak. Cambukan kedua mendarat, lebih keras dari sebelumnya. Tubuh Lucky bergetar, lututnya melemas. Siap, komandan. Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Faisal memutar selang biru itu di tangannya, seperti sedang menimbang apakah perlu menambah tenaga atau tidak. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun, dingin, datar, dan sepenuhnya yakin bahwa apa yang ia lakukan adalah pembinaan. Yang ketiga, tangannya terayun. Certak. Bahu Lucky runtuh seketika. Ia jatuh berlutut, menahan pinggulnya yang seolah tersayat. Pandangannya mulai buram. Napasnya terlalu cepat, tidak teratur. Jantungnya berdegup sedemikian keras hingga terdengar sendiri oleh telinganya. Faisal mendekat. Bangun. Siapa perintah kamu jatuh? Lucky mencoba berdiri, tapi kakinya tidak mau bergerak. Ia bertumpu pada dinding, berusaha menarik tubuhnya naik. Namun saat ia berdiri setengah, tubuhnya miring lalu menabrak dinding. Kepalanya terantuk pelan. Bima spontan maju setengah langkah dari balik pintu, tapi Reno menarik lengannya cepat-cepat. Jangan, kamu mau habis kita dua-duanya. Bima menggertakkan gigi. Dia sudah tidak kuat. Ren, dia memang sudah tidak kuat. Reno tidak menjawab. Ia hanya memegang pintu itu lebih kuat. Matanya memerah. Lucky akhirnya berdiri lagi, meski lututnya gemetaran hebat. Namun Faisal menatapnya dengan ketidaksabaran. Kalau kamu tak sanggup menerima disiplin, bagaimana kamu bisa bertugas di satuan ini? Kamu pikir jadi prajurit itu santai? Lucky mengangguk, meski ia tidak yakin fisiknya bisa bertahan lebih lama. Faisal mengangkat selang itu untuk keempat kalinya. Lucky memejamkan mata. Cambukan terakhir datang seperti badai. Certak. Kali ini lebih keras, lebih tepat sasaran, lebih menghancurkan. Lucky jatuh tersungkur, telapak tangannya menabrak lantai lebih dulu, diikuti keningnya yang hampir membentur. Ia menahan diri agar tidak pingsan. Dunia berputar. Suara lorong memantul-mantul seperti gema yang tidak jelas. Napasnya mulai pendek, tersengal-sengal. Dada kirinya terasa seperti ditusuk sesuatu. Tenggorokannya kering dan panas. Bangun. Suara Faisal kembali terdengar. Namun kali ini Lucky tidak menjawab cepat. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Pandangan kacau. Helaan napasnya terdengar seperti seseorang yang berusaha mencari udara tetapi tidak mendapatkannya. Siap, komandan. Suaranya parau. Ia mencoba bangun. Namun tangan kirinya terlepas dari lantai. Tubuhnya kembali roboh. Sebuah suara kecil lolos dari mulutnya. Bukan teriakan, hanya bisikan putus asa. Komandan, izin, pusing, sesak. Faisal maju 2 langkah, mendekatkan wajahnya. Kamu mau drama? Kamu mau pura-pura pingsan di depan saya?
Laki menggeleng cepat, meski itu membuat kepalanya semakin pusing. Tidak, Komandan, saya benar. Tiba-tiba napasnya tersedak. Dadanya mencengkeram sendiri. Ia memegang lantai dan dinding bersamaan, seperti orang yang mencari udara. Matanya melebar, tubuhnya bergetar, napasnya makin pendek. Reno yang melihat dari celah pintu langsung jatuh terduduk. Bima, itu bukan drama. Dia sesak nafas, dia bisa kolaps. Bima menatap laki yang mulai kehilangan keseimbangan. Itu sudah lewat batas disiplin, Ren. Namun sebelum mereka bisa memutuskan bergerak atau tidak, suara Faisal kembali terdengar. Kamu tetap latihan. Jangan manja. Laki mencoba berkata sesuatu, namun tidak ada suara yang keluar. Hanya udara yang tercekik di tenggorokannya. Ia merangkak sedikit, namun tubuhnya jatuh ke sisi kanan. Kain celananya sudah lembab oleh keringat. Kulit di bokongnya memar, merah keunguan. Faisal tidak langsung menyadari bahwa kondisi laki bukan lagi kelelahan biasa. Ia berdiri dengan selang masih menggantung di tangan kanannya. Napasnya stabil, sebaliknya dari laki yang kini mulai kesulitan menarik napas. Laki mencoba duduk, tapi kemudian tubuhnya membungkuk, tangan memegang dadanya erat. Men, dan hanya satu kata itu yang terdengar. Setelah itu, kepalanya mulai terkulai. Untuk pertama kalinya sejak pemeriksaan dimulai, Faisal terdiam, benar-benar terdiam. Ia melihat laki yang tidak lagi mampu menegakkan tubuhnya, melihat napas yang semakin pendek, melihat wajah yang kehilangan warna. Lorong itu berubah menjadi kubangan ketakutan. Dan pada detik itulah, semua prajurit yang mengintip, Reno, Bima, dan dua lainnya, tahu bahwa sesuatu yang jauh lebih buruk dari sekedar pemeriksaan disiplin, baru saja dimulai. Sebab tubuh laki bukan hanya lelah, bukan hanya kaget, bukan hanya kesakitan. Laki mulai runtuh. Dan tidak seorang pun tahu apakah ia akan bangkit lagi setelah detik itu. Malam itu, ruang sidang pengadilan militer 315 Kupang kembali dipenuhi ketegangan yang sulit dijelaskan. Narasi ketiga sebelumnya menghadirkan saksi-saksi yang membuat suasana sesak, tetapi malam ini, narasi keempat, semuanya berubah menjadi lebih gelap, lebih mencekam, dan lebih menyayat batin. Sebab, sidang menghadirkan dua prajurit yang berada tepat di lokasi ketika penanganan terhadap Prada Laki dilakukan oleh Letu Infantri, Ahmad Faisal, Serdarian dan Pratu Dimas. Keduanya hadir dengan wajah tegang, seolah masih dihantui peristiwa 27 Juli 2025 itu. Ketika hakim mempersilakan Serdarian memberikan kesaksian, ruang sidang mendadak hening. Tak ada suara kamera, tak ada gumaman warga. Yang terdengar hanya napas dan ketukan pulpen hakim. Rian menelan ludah, tangannya gemetar kecil. Lalu ia mulai bercerita dengan suara yang bergetar. Saya melihat langsung, Yang Mulia, saat korban dipanggil ke garasi belakang barak Kompi A. Garasi itu, yang sejak awal selalu disebut dalam sidang, memang menjadi titik kelam dalam kasus ini. Tempat itu jarang digunakan, remang, lantainya dingin, dan berada tepat di belakang mobil dinas. Pada malam 27 Juli itu, di sanalah penanganan disiplin dilakukan terhadap Laki. Serdarian melanjutkan. Letu Faisal memerintahkan Prada Laki melepas perlengkapan luar. Lalu korban diminta push up 30 kali, sit up 30 kali, dan berguling beberapa kali. Para pengunjung spontan menahan napas. Beberapa anggota keluarga korban menunduk, menutup wajah, tak sanggup membayangkan apa yang dialami Laki sebelum akhirnya tergeletak lemah. Hakim lalu bertanya, apakah korban terlihat keberatan? Rian menjawab cepat, ya, Yang Mulia. Prada Laki terlihat kelelahan. Nafasnya berat. Tapi dia tetap melaksanakan perintah. Lalu Rian menyebut sesuatu yang membuat seluruh isi sidang kembali bergetar. Saya melihat Letu mengambil selang warna biru yang biasa dipakai untuk cuci kendaraan, dan mencambuk korban 4 kali di bagian bokong. Ruangan meledak dengan bisik-bisik. Beberapa orang berdiri karena terlalu kaget. Jaksa langsung meminta penegasan ulang. Rian mengangguk, jelas, tanpa ragu. Ya, 4 kali. Korban meringis. Tapi dia tidak bersuara. Seolah belum cukup, giliran Pratu Dimas dipanggil ke podium saksi. Dimas yang dikenal pendiam, malam itu tampak sangat gugup.
Ia beberapa kali melihat ke arah mimbar terdakwa tempat Letu Faisal duduk. Entah karena takut, sungkan, atau masih terikat ikatan militer yang begitu kuat, Dimas perlu waktu beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Saya membenarkan keterangan Serdarian. Saya ada di lokasi. Saya lihat semuanya." Hakim mencondongkan tubuh. "Apakah benar ada cambukan?" Dimas mengangguk. "Benar, Yang Mulia. 4 kali. Korban waktu itu masih sadar, tapi sangat lemah." Selain itu, Dimas menambahkan sesuatu yang tidak muncul dalam sidang sebelumnya. Setelah cambukan terakhir, Pradalaki mulai terlihat goyah. Nafasnya pendek-pendek, seperti orang mau pingsan. Keluarga korban terdengar menangis pelan. 2 anggota keamanan sidang menenangkan mereka, tetapi isak itu tetap terdengar dan meresap ke seluruh ruangan. Jaksa kemudian bertanya, "Setelah korban terlihat lemah, apakah ada tindakan medis?" Dimas menggeleng. "Tidak, Yang Mulia. Kami kira korban hanya kecapean." Pernyataan itu membuat suasana kembali riuh. Jaksa menatap hakim, lalu menatap terdakwa, seolah ingin berkata, "Inilah bagian paling fatal." Letu Faisal yang duduk di tempatnya tampak menahan emosi. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Namun ia tetap diam. Hakim memutuskan memberi kesempatan bagi terdakwa menanggapi kesaksian itu. Semua mata tertuju pada Faisal ketika ia berdiri. "Saya akui saya melakukan tindakan fisik, push up, sit up, guling, dan 4 kali cambukan. Tapi saya tidak ada niat menyakiti. Saya hanya mengikuti prosedur penegakan disiplin yang saya tahu selama ini." Ucapan itu membuat ruang sidang semakin panas. Banyak yang tidak percaya bahwa cambukan, ditambah kondisi korban yang diduga sudah lemah sebelum pemeriksaan dimulai, masih dianggap sebagai prosedur. Hakim kembali bertanya, "Mengapa tidak ada pemeriksaan medis setelah korban terlihat lemah?" Faisal terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab, Saya pikir dia kuat, Yang Mulia. Saya pikir hanya kelelahan biasa, seperti prajurit lain saat menjalani hukuman fisik." Jawaban itu tidak memuaskan banyak pihak. Ibu korban bahkan jatuh terduduk sambil menangis keras, sampai 2 kerabatnya harus menopang tubuhnya. Ketegangan semakin menjadi-jadi ketika jaksa menghadirkan bukti foto, selang biru yang ditemukan di garasi belakang barak. Selang itu sudah direkam dan diukur panjangnya. Momen itu membuat banyak orang menutup mulut, ngeri membayangkan rasa sakitnya. Sidang berjalan semakin emosional ketika Serdarian menambahkan satu kalimat terakhir sebelum ia duduk kembali. "Yang Mulia, kalau saja kami tahu itu akan jadi latihan terakhir Pradalaki, kami pasti menghentikannya." Itu adalah kalimat yang meruntuhkan seluruh kesunyian ruang sidang. Kata, "latihan terakhir," menggema di pikiran semua orang. Kata itu membuat semua orang akhirnya sadar. Kedisiplinan malam itu berubah menjadi detik-detik sebelum kematian seseorang, dan tak ada satupun yang menghentikannya. Hakim mengetuk palu 3 kali, menunda sidang karena kondisi emosional di ruangan sudah terlalu berat untuk dilanjutkan. Dan malam itu, di halaman depan gedung pengadilan militer Kupang, ratusan warga kembali memenuhi pagar. Mereka menunggu perkembangan kasus yang semakin menegangkan, semakin gelap, dan semakin menguak kenyataan pahit tentang apa yang terjadi di balik tembok barak kompi Ayonif 743 Sai. Malam itu, ruang sidang pengadilan militer 315 Kupang kembali dipenuhi ketegangan yang sulit dijelaskan. Narasi ketiga sebelumnya menghadirkan saksi-saksi yang membuat suasana sesak, tetapi malam ini, narasi keempat, semuanya berubah menjadi lebih gelap, lebih mencekam, dan lebih menyayat batin. Sebab, sidang menghadirkan 2 prajurit yang berada tepat di lokasi ketika penanganan terhadap Pradalaki dilakukan oleh Letu Infantri, Ahmad Faisal, Serdarian dan Pratu Dimas. Keduanya hadir dengan wajah tegang, seolah masih dihantui peristiwa 27 Juli 2025 itu. Ketika hakim mempersilakan Serdarian memberikan kesaksian, ruang sidang mendadak hening. Tak ada suara kamera, tak ada gumaman warga. Yang terdengar hanya napas dan ketukan pulpen hakim. Rian menelan ludah, tangannya gemetar kecil. Lalu ia mulai bercerita dengan suara yang bergetar. "Saya melihat langsung, Yang Mulia, saat korban dipanggil ke garasi belakang barak kompi A. Garasi itu, yang sejak awal selalu disebut dalam sidang, memang menjadi titik kelam dalam kasus ini. Tempat itu jarang digunakan, remang, lantainya dingin,
dan berada tepat di belakang mobil dinas. Pada malam 27 Juli itu, di sanalah penanganan disiplin dilakukan terhadap Laki. Serdarian melanjutkan. Letu Faisal memerintahkan Prada Laki melepas perlengkapan luar. Lalu korban diminta push up 30 kali, sit up 30 kali, dan berguling beberapa kali. Para pengunjung spontan menahan napas. Beberapa anggota keluarga korban menunduk, menutup wajah, tak sanggup membayangkan apa yang dialami Laki sebelum akhirnya tergeletak lemah. Hakim lalu bertanya, apakah korban terlihat keberatan? Rian menjawab cepat, ya, Yang Mulia. Prada Laki terlihat kelelahan. Nafasnya berat, tapi dia tetap melaksanakan perintah. Lalu Rian menyebut sesuatu yang membuat seluruh isi sidang kembali bergetar. Saya melihat Letu mengambil selang warna biru yang biasa dipakai untuk cuci kendaraan, dan mencambuk korban 4 kali di bagian bokong. Ruangan meledak dengan bisik-bisik. Beberapa orang berdiri karena terlalu kaget. Jaksa langsung meminta penegasan ulang. Rian mengangguk. Jelas, tanpa ragu. Ya, 4 kali. Korban meringis. Tapi dia tidak bersuara. Seolah belum cukup, giliran Pratu Dimas dipanggil ke podium saksi. Dimas yang dikenal pendiam, malam itu tampak sangat gugup. Ia beberapa kali melihat ke arah mimbar terdakwa tempat Letu Faisal duduk. Entah karena takut, sungkan, atau masih terikat ikatan militer yang begitu kuat, Dimas perlu waktu beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Saya membenarkan keterangan Serdarian. Saya ada di lokasi. Saya lihat semuanya." Hakim mencondongkan tubuh. Apakah benar ada cambukan? Dimas mengangguk. Benar, Yang Mulia. 4 kali. Korban waktu itu masih sadar, tapi sangat lemah. Selain itu, Dimas menambahkan sesuatu yang tidak muncul dalam sidang sebelumnya. Setelah cambukan terakhir, Prada Laki mulai terlihat goyah. Nafasnya pendek-pendek, seperti orang mau pingsan. Keluarga korban terdengar menangis pelan. 2 anggota keamanan sidang menenangkan mereka, tetapi isak itu tetap terdengar dan meresap ke seluruh ruangan. Jaksa kemudian bertanya, setelah korban terlihat lemah, apakah ada tindakan medis? Dimas menggeleng. Tidak, Yang Mulia. Kami kira korban hanya kecapean. Pernyataan itu membuat suasana kembali riuh. Jaksa menatap hakim, lalu menatap terdakwa, seolah ingin berkata, inilah bagian paling fatal. Letu Faisal yang duduk di tempatnya tampak menahan emosi. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Namun ia tetap diam. Hakim memutuskan memberi kesempatan bagi terdakwa menanggapi kesaksian itu. Semua mata tertuju pada Faisal ketika ia berdiri. Saya akui saya melakukan tindakan fisik, push up, sit up, guling, dan 4 kali cambukan. Tapi saya tidak ada niat menyakiti. Saya hanya mengikuti prosedur penegakan disiplin yang saya tahu selama ini. Ucapan itu membuat ruang sidang semakin panas. Banyak yang tidak percaya bahwa cambukan, ditambah kondisi korban yang diduga sudah lemah sebelum pemeriksaan dimulai, masih dianggap sebagai prosedur. Hakim kembali bertanya, mengapa tidak ada pemeriksaan medis setelah korban terlihat lemah? Faisal terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab, Saya pikir dia kuat, Yang Mulia. Saya pikir hanya kelelahan biasa, seperti prajurit lain saat menjalani hukuman fisik. Jawaban itu tidak memuaskan banyak pihak. Ibu korban bahkan jatuh terduduk sambil menangis keras, sampai 2 kerabatnya harus menopang tubuhnya. Ketegangan semakin menjadi-jadi ketika jaksa menghadirkan bukti foto, selang biru yang ditemukan di garasi belakang barak. Selang itu sudah direkam dan diukur panjangnya. Momen itu membuat banyak orang menutup mulut, ngeri membayangkan rasa sakitnya. Sidang berjalan semakin emosional ketika Serdarian menambahkan 1 kalimat terakhir sebelum ia duduk kembali. Yang Mulia, kalau saja kami tahu itu akan jadi latihan terakhir Prada Laki, kami pasti menghentikannya. Itu adalah kalimat yang meruntuhkan seluruh kesunyian ruang sidang. Kata, latihan terakhir, menggema di pikiran semua orang. Kata itu membuat semua orang akhirnya sadar. Kedisiplinan malam itu berubah menjadi detik-detik sebelum kematian seseorang, dan tak ada satupun yang menghentikannya. Hakim mengetuk palu 3 kali, menunda sidang karena kondisi emosional di ruangan sudah terlalu berat untuk dilanjutkan. Dan malam itu, di halaman depan gedung pengadilan militer Kupang,
ratusan warga kembali memenuhi pagar. Mereka menunggu perkembangan kasus yang semakin menegangkan, semakin gelap, dan semakin menguak kenyataan pahit tentang apa yang terjadi di balik tembok barak Kompi Ayonif 743 Sai.